untuk MA Nurul Khairah sebagai penyelenggara. Tak lupa juga sebagai apresiasi dari kami sesuai dengan yang tertera di flyer-flyer yang telah kami share di beberapa medsos, yakni nanti untuk peserta yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi piagam yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Kemenag beserta uang pembinaan. Sementara yang juara harapan 1 dan 2 nanti akan mendapatkan piagam. Itu yang tertera pada flyer yang telah kami sebarluaskan. Dan ini ada bentuk dari apresiasi kami yang memang tidak tertera karena melihat antusias panjenengan semua. Jadi nanti insya Allah kami akan menyediakan kenang-kenangan manis untuk para pendamping yang membawa peserta atau yang mengikutkan anak didiknya 5 ke atas. Ini khusus untuk para pendamping. Sementara lembaga yang mengirimkan peserta paling banyak di acara ini, tentunya kami nanti akan memberikan kenang-kenangan yang tidak kalah manisnya kepada lembaga tersebut. Sebagai rasa terima kasih kami akan keikutsertaan panjenengan semua. Baik Bapak Ibu, dalam setiap lomba pastinya kita akan mengadakan technical meeting, di mana technical meeting itu nanti akan membicarakan masalah teknis maupun aturan-aturan yang harus kita ketahui bersama agar lomba ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, monggo di kesempatan ini kami membuka seluas-luasnya untuk bertanya, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti di waktu pelaksanaan. Mungkin begitu saja. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, kepada para sponsor yang luar biasa mendukung acara ini, sehingga acara ini yang sudah kita rencanakan berjalan dengan sesuai harapan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Untuk selebihnya nanti kita langsung membicarakan di juknisnya yang akan disampaikan oleh Ibu Panitia. Begitu saja. Selamat bergabung Bapak Ibu. Selamat berkompetisi. Mari kita jaga sportivitas kita bersama. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga memberikan kesan dan pengalaman yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Dan semoga nanti apapun hasilnya membawa kebaikan untuk lembaga panjenengan semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Roshidah Taslim MPD atas sambutan dan arahannya serta sedikit oleh-oleh yang telah disiapkan.
Nah, sekarang kita memasuki bagian yang paling ditunggu-tunggu, yakni bedah atau pemaparan petunjuk teknis atau juknis acara dan lomba aksi. Pastikan Bapak Ibu ofisial menyimak dengan baik, dengan seksama, karena ini menyangkut kriteria penilaian dan regulasi penting. Langsung saja kepada tim teknis Ibu Ketua Panitia, kepada Ibu Lailatul Musliha SPD, kami persilahkan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'di. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Khairah Ibu Rasyidah Taslim MPD. Yang kami hormati segenap panitia aksi tingkat SMP MTS tahun 2026 serta segenap official yang hari ini hadir pada technical meeting acara aksi pada tahun 2026 kali ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin juknis sudah Bapak Ibu baca sebelumnya di link yang sudah kami sebarkan. Namun hari ini akan kita diskusikan bersama agar kita mempunyai satu visi. Dan nantinya pelaksanaan acara aksi ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin, ini adalah PPT terkait pelaksanaan aksi yang akan dilaksanakan tanggal 25 Januari tahun 2026. Pertama, pendahuluan. Nama kegiatan yang kita selenggarakan yakni aksi Ajang Kreativitas Civic dan Islami. Kita mengambil tema di tahun ini yakni menggali potensi, mengukir prestasi menuju generasi robani. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yakni menumbuhkan semangat kompetitif dengan membangun sportivitas dan semangat juang yang tinggi dalam meraih prestasi sejak dini. Yang kedua, mewujudkan generasi Islam yang cerdas dan bertakwa sesuai dengan semangat Islam rahmatan lil alamin. Nah, perlombaan aksi pada tahun ini kita mengambil 4 cabang lomba. Yang pertama yakni hadrah yang bergenre habsi, nanti akan dijelaskan oleh panitia khusus untuk cabang lomba hadrah. Ada juga pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Inggris, tenis meja tunggal, dan catur. Kemudian untuk timeline kegiatan aksi, kita sudah membuka pendaftaran, itu mulai 22 Desember dan akan kita tutup pada tanggal 24 Januari 2026. Jadi mungkin yang hari ini akan menambahkan peserta, kami siap untuk menampungnya. Jadi kami batasi sampai tanggal 24 Januari 2026 atau H-1 pelaksanaan kegiatan. Kemudian technical meeting yang hari ini kita laksanakan pada tanggal 22 Januari 2026. Pengundian nomor peserta kami lakukan hari ini setelah diskusi tentang juknis, itu sudah fix. Insya Allah hari ini akan dilakukan pengundian nomor peserta secara online.
Bagaimana dengan peserta yang mendaftar setelah TM ini, maka akan mendapatkan urutan terakhir. Untuk pelaksanaan lomba akan kita laksanakan pada hari Ahad tanggal 25 Januari tahun 2026. Untuk selanjutnya yakni juknis. Yang pertama saya akan menyampaikan langsung untuk pidato bahasa Arab dan pidato bahasa Inggris. Untuk waktu, sudah kami sebutkan semuanya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pada pukul 8 setelah acara pembukaan yang akan bertempat di MA Nurul Khairah dan berada di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Khairah. Untuk peraturan lomba, yang pertama yakni peserta merupakan siswa ataupun siswi dari SMP atau MTS. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena dari awal kami sepakat untuk 5 kecamatan. Namun ketika berjalannya waktu, kami ternyata tidak hanya 5 kecamatan, tapi yang sudah terlaksana insya Allah se-Kabupaten Banyuwangi. Jadi untuk saat ini peserta yang masuk tidak hanya dari 5 kecamatan, tapi dari lebih dari 5 kecamatan. Nomor 2, peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian pada saat technical meeting. Yang ketiga, nomor urut tampil berdasarkan undian yang sudah diambil ketika technical meeting. Yang keempat, setiap peserta kompetisi menyampaikan pidato maksimal 7 menit. Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu 7 menit itu, maka akan mendapatkan pengurangan nilai 5 poin dari total nilai. Nomor 6, nomor undian peserta diletakkan di dada sebelah kiri. Pemanggilan peserta dilaksanakan 3 kali, dan apabila panggilan ketiga itu peserta belum hadir, maka lomba tetap berjalan, tapi peserta tersebut kami taruh di urutan paling akhir. Kemudian untuk pemanggilan peserta itu kami menggunakan sound system, namun untuk tampil nanti peserta itu tidak menggunakan mikrofon. Jadi hanya digunakan untuk pemanggilan peserta saja untuk sound systemnya. Sebentar nggih Bapak Ibu. Kemudian indikator, apunten. Untuk nomor 8, peserta tidak diperkenakan menggunakan teks. Jadi bentuknya nanti itu tanpa teks atau hafalan. Indikator lampu. Hijau itu untuk memulai perlombaan, memulai salam. Kuning itu waktu kurang 3 menit dan merah waktu habis. Peserta menggunakan busana muslim atau muslimah rapi dan sopan. Kalaupun menggunakan seragam, itu kami persilahkan. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa izin panitia. Peserta juga dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba, agar memang ruangan lomba tersebut fokus untuk kegiatan lomba. Para ofisial atau pendamping tidak diperkenankan masuk ruangan lomba. Nah, terkait untuk pendokumentasian, tim panitia insya Allah sudah menyiapkan tim yang sudah siap untuk membantu Bapak Ibu ofisial untuk mengambilkan dokumentasi dari anak didik ini. Jadi nanti Bapak Ibu official silakan menyerahkan HP di tim kami dan tim kami akan mengambilkan video ataupun foto
dari anak didik panjenengan yang tampil pada saat itu. Tim juri menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1 dan harapan 2 berdasarkan nilai yang terbaik atau tertinggi. Tapi kalau misalkan ada yang sama, maka akan didiskusikan kembali dan ditentukan oleh Dewan Juri dan berdasarkan penguasaan materi yang paling tinggi. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Kriteria penilaian yang pertama, penguasaan materi 30%, ekspresi 20%, kesesuaian tema 20%, artikulasi 15%, vokal 15%. Dan tema itu ada 4 tema yang sudah kami share di Juknis. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu dan bisa dibaca, itu ada 4 tema. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Naskah materi pidato. Jadi Bapak Ibu official mohon menyiapkan 2 print out untuk juri, baik untuk nanti pidato bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Print out itu diserahkan pada saat technical meeting sebelum perlombaan dimulai. Untuk selanjutnya ya cabang seni pidato bahasa Arab. Yang pertama sama dari peserta SMP MTS se-Kabupaten Banyuwangi. Kemudian peserta terdaftar sebagai siswa aktif SMP atau MTS. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian pada saat technical meeting. Dan nomor urut tampil berdasarkan undian yang sudah diambil pada saat technical meeting. Setiap peserta menyampaikan pidato maksimal 7 menit. Dan kalau melebihi 7 menit maka akan dikurangi 5 poin. Masih sama, undian ditaruh di dada sebelah kiri. Dan pemanggilan peserta kalau misalkan 3 kali tidak hadir maka kita taruh di urutan akhir. Kemudian peserta juga tidak diperkenankan menggunakan teks. Untuk indikator lampu, hijau itu bertanda mulai, kuning kurang 2 menit, dan merah waktu habis. Untuk pakaian, peserta lomba berbusana muslim atau muslimah rapi dan sopan, atau juga boleh diperkenankan untuk menggunakan seragam sekolah. Peserta juga dilarang keluar masuk tanpa izin dari panitia. Peserta juga dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba. Dan official juga tidak diperkenankan untuk memasuki ruang lomba kecuali memang ada kepentingan mendesak. Dan kami juga siap untuk membantu Bapak Ibu official untuk mengambil dokumentasi untuk anak didiknya. Tim juri menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 berdasarkan nilai tertinggi. Dan apabila ada nilai yang sama, maka ditentukan dari penguasaan materi yang paling tinggi. Keputusan ini berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri itu tidak bisa diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Untuk kriteria penilaian, yang pertama penguasaan materi 30%, sistematika 20%, kaidah atau gaya bahasa 20%, vokal intonasi itu 15%, lahja 15%. Untuk tema kami menyediakan 3 tema yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu official. Dan kemudian naskah sama diserahkan dalam bentuk print out perangkap 2 dengan ketentuan seperti yang ada di slide ini. Kemudian diserahkan sebelum technical meeting dimulai. Untuk juknis olahraga akan disampaikan oleh teman-teman kami dan kepada Ibu Lia.
Setelah ini akan menyampaikan juknisnya dan saya kembalikan kepada moderator. Berian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Bu, suaranya dengar ya? Iya, bisa didengar, Bu. Monggo bisa dilanjut. TM-nya pertandingan catur. Untuk peraturan pertandingannya, yang digunakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pengurus besar Persatuan Catur dari Persasi. Terus seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku secara rasional. Untuk peserta, usia peserta sesuai petunjuk pelaksanaan aksi, yakni usia pelajar, SMP, atau MTS. Peserta adalah perwakilan dari tim sekolah sesuai jenjang yang ditentukan. Terus keabsahan pemain dibuktikan dengan nomor urut yang sudah disahkan oleh tim verifikasi. Dinyatakan kalah atau didiskualifikasi pada pertandingan tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Selanjutnya, hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan. Tiap sekolah tidak dibatasi dalam mengirimkan pesertanya. Sebelum pertandingan dimulai, pemain diadakan cross-check nomor urut yang akan diundi hari ini oleh panitia. Sekarang masuk ke ketentuan pertandingan. Nomor peserta, putra dan putri disendirikan. Terus peralatan pertandingan, papan catur membawa sendiri-sendiri. Dan diharuskan yang sudah standar pertandingan ya. Untuk jam, bila ada boleh membawa, kalau tidak ada tidak usah. Karena waktunya ditentukan oleh wasit. Jadi nanti wasit yang menentukan, misalkan di juknis itu kan 25. Itu kemarin masih mengacu karena belum tahu banyaknya peserta. Setelah kami musyawarah dari Persasi bahwa waktu pertandingan diubah menjadi 15 menit. Jadi 15 menit itu nanti enggak usah pakai timer, memang kalau enggak punya itu jam itu, jadi langsung ditentukan dari wasitnya. Terus sistem pertandingan menggunakan sistem Swiss. Jumlah babak menyesuaikan, jumlah peserta pertandingan menggunakan sistem catur cepat dengan waktu masing-masing 15 menit. Jadi nanti pertandingannya dimainkan berapa kali, tergantung dari wasitnya itu. Mungkin ada TM ulang sebelum pertandingan berlangsung, kalau catur dari wasitnya. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan untuk ketentuan pertandingannya dari catur. Oke, untuk sesi tanya jawab kita pending di sesi Q&A nanti, nggih, Bu. Berarti bisa dilanjutkan untuk pemaparan pada juknis Hadra. Monggo kepada koordinator Hadra kami persilahkan. Terima kasih.
Langsung. Oke, sik ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang technical meeting dari Hadra nggih. Untuk peraturan dan ketentuan Hadra untuk durasi penampilan itu maksimal 12 menit. Untuk 12 menit ini mencakup dari 2 lagu bebas, 1 lagu bahasa Arab, dan 1 lagi lagu berbahasa Jawa atau Madura nggih. Itu terserah sampean pilih Jawa atau Madura. Dan juga jingle juga termasuk dari waktu 12 menit ini, yang mana mencakup dengan tema MA Nurul Khairah, tempat tumbuhnya generasi hebat dan beriman. Untuk Hadra sendiri bergenre Habsi. Jumlah personel dalam satu grup maksimal 15 orang, tidak boleh lebih. Kalau kurang tidak apa-apa, misalkan hanya 10 orang atau 12 peserta. Pada setiap lagu harus ada irama dasar, tidak full variasi. Nah, untuk yang nomor 5 ini poin penting ya, karena setiap lagu itu harus ada irama dasar. Kalau sampean bertanya apa itu irama dasar? Irama dasar itu ketika naiknya Hadra. Jadi kan kebiasaan ada yang langsung kuntulan, ada yang langsung ini, variasi ini. Melainkan yang nomor 5 ini poin terpenting. Pada setiap lagu harus ada irama dasarnya. Terus yang nomor 6, peserta harus menyetorkan teks sholawat. Karena jurinya mungkin ada 2, ya mungkin 2 teks. Untuk yang ketujuh, alat yang digunakan adalah alat hadrah murni, bukan alat musik elektronik. Atau biasanya simpatika. Nah, itu dilarang ya. Dan terus yang ke-8 itu ada ketentuan tanda waktu. Yang pertama lampu kuning persiapan, lampu hijau mulai, lampu kuning kedua persiapan berhenti, lampu merah waktu berakhir selesai. Untuk kriteria penilaian itu yang pertama vokal dengan nilai 40 poin, yang mana kriterianya adalah keutuhan dan power suara, kejernihan dan kehalusan suara, teknik vokal, kesesuaian vokal, dan backing vokal. Yang kedua, musik hadrah dengan poin 40. Yang pertama, variasi dengan tingkat kesulitan. Yang kedua, harmonisasi, keserasian hadrah dan lagu. Kaidah dasar, irama dasar. Tadi yang saya maksud yang nomor 5 tadi masuk ke musik hadrah tadi, poin-poinnya. Terus yang terakhir adalah bidang performance, yang mana masuk nilai ke 30 poin. Untuk kriterianya adab, muraatul kalimat, dan juga performanya. Mungkin itu saja dari teknis dari cabang hadrah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Ria. Terima kasih, luar biasa sekali setelah dipaparkan dengan sangat detail untuk juknis acara lomba aksi pada tanggal 25 Januari nanti. Namun jika masih ada yang mengganjal atau ingin dikonfirmasikan,
Oh ya, mohon maaf masih ada lagi satu juknis yang belum dibacakan, yakni tentang cabang olahraga tenis. Kepada koordinator lomba ataupun tim teknisnya, monggo dipersilahkan. Baik, masih bersama dengan saya. Untuk pertandingan tenis meja ini, untuk tunggal dan putri, untuk permainannya itu putra sendiri, putri sendiri. maaf, saya ulangi sekali lagi. Untuk ketentuan pertandingan tenis meja, Putra sendiri. untuk putra sendiri, putri sendiri, nggih. Jadi nggak digabung atau dipertemukan. Untuk yang kedua, peralatan pertandingan meja pertandingan lokal Itu disediakan panitia. dan disediakan oleh panitia sendiri. Bola dronik Disediakan panitia. disediakan panitia juga. Untuk bat pingpong. Untuk bat pingpong itu peserta membawa sendiri. Jadi dari panitia menyediakan tempat dan juga bola. Untuk bat pingpong jenengan bawa sendiri. Untuk sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Servis dilakukan 2 kesempatan menggunakan skor rally point. Skor sampai 11. Jika terjadi 10/10 atau 10 sama, dilanjutkan tambahan angka selisih 2 dengan 1 kali pindah. Menggunakan permainan skor sampai 3 kali kemenangan apabila terjadi 2-1 atau 2 sama ditambah 1 set. Apabila servis bat menyentuh meja, maka dinyatakan poin lawan. Tim out dilakukan pada setiap akhir set waktu 2 menit. Untuk servis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dilambungkan setinggi 16 cm di atas telapak tangan. Posisi bola di atas belakang perpanjangan meja. Saat servis, posisi bat harus tetap di atas permukaan perpanjangan belakangan meja. Setelah bola dilambungkan hingga turun dan dipukul, bola tidak boleh dihalang atau terhalang oleh bagian tubuh dan tangan bebas. Pelaku servis atau sekitar badan mulai dari bahu hingga pinggang antara badan pelaku dan kedua ujung net. Sehingga penerima dengan jelas melihat bola turun dan dipukul. Untuk scoring system, pertandingan menggunakan skor 11x3 rally point dengan prinsip the best of 3 game. Apabila kedudukan 10 sama, maka yang memperoleh 2 angka berturut sebagai pemenang. Selanjutnya yaitu interval. Apabila telah mencapai angka 11, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 60 detik. Jadi ada jarak masih ya. Sebelum melanjutkan game kedua dan game ketiga, kalau ada, pemain berhak istirahat tidak lebih dari 120 detik dan pelatih atau pendamping diperbolehkan mendatangi pemain untuk memberikan instruksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teknis pingpong. Saya serahkan, saya kembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih kepada tim teknis, Mas Yahya, Bu Lia, dan Bu Laila. Sebelum kita memasuki acara Q&A, ada beberapa yang perlu disampaikan, yakni mengenai lokasi dan denah ruang lomba. Kepada Ibu
Ketua Panitia, kami persilahkan layarnya. Terima kasih. Saya akan menyampaikan lagi terkait denah ruang untuk tanggal 25 Januari besok agar Bapak Ibu tidak bingung nanti. Saya pertegas lagi untuk lomba ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Khairah. Barangkali Bapak Ibu belum pernah mengetahui letaknya Ponpes Nurul Khairah itu di mana. Jadi jenengan search di Google Map cari mawon SMP 2 Kalipuro. Karena kebetulan tempat kami itu dekat dengan SMP 2 Kalipuro. Kenapa tidak langsung saya sarankan untuk mengetik Pondok Pesantren Nurul Khairah? Karena khawatirnya jenengan nanti diarahkan di jalan yang kurang baik. Jadi jenengan search mawon nanti SMPN 2 Kalipuro. Nanti masih terus sedikit nanti ada umbul-umbul aksi. Insya Allah mengikuti umbul-umbul itu saja Bapak Ibu tidak akan kesasar karena sudah ada penanda atau mas-mas yang mengarahkan nanti. Untuk denah lokasi yang pertama ini saya ambil dari arah utara. Jadi jenengan semua nanti ketika masuk maka langsung menuju ke pintu masuk sini. Dan pintu masuk ini berdekatan dengan tempat untuk pelaksanaan pembukaan. Jadi sebelum lomba akan diadakan kegiatan pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak atau yang mewakili. Dan panggung itu juga digunakan untuk lomba hadroh nantinya. Kemudian setelah jenengan nanti mengikuti kegiatan pembukaan, maka menuju ke ruangan yang sebelah utara. Jadi yang ini, oke Bapak Ibu, yang kami tunjukkan. Ruangannya berdekatan juga dengan panggung utama, ada di sebelah kanannya. Jadi di situ nanti lomba tenis meja itu di lantai 1. Kemudian jenengan naik ke lantai 2 itu ada lomba Pildacil, ini untuk MI dan SD. Kemudian ada lomba pidato bahasa Inggris. Di lantai 3 nanti ketemu dengan lomba pidato bahasa Arab dan catur. Di setiap ruangan itu juga kami sediakan untuk ruangan official. Jadi di sampingnya tempat lomba sudah ada ruangan official. Barangkali Bapak Ibu ingin beristirahat, nanti kami siapkan di ruangan sebelah tempat lomba. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, untuk sholat
itu ada di lantai pertama yang berada di depannya bersampingan dengan WC. Oh, kamar mandi. Mohon maaf, berdampingan dengan kamar mandi. Oke. Kemudian untuk foto booth kami sediakan di samping panggung utama. Jadi di sana insya Allah kami akan menyediakan foto booth dan juga pojok karya hasil siswa MA Nurul Khairah. Begitu saja denah lokasi yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, sangat luar biasa. Hari ini pemaparannya sudah sangat jelas. Dan nanti untuk memperjelas lagi akan kami share di grup peserta untuk lokasi lomba dan beberapa hal yang penting terkait dengan apa yang kita bicarakan dan kita diskusikan pagi hari ini. Oke, agar mempermudah jalannya acara, monggo sesi Q&A, tanya jawab bisa kami buka. Jangan lupa, silahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa klik raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan format tanya, nama, lalu disertai dengan pertanyaannya. Setiap cabang lomba akan kami berikan waktu masing-masing 10 menit untuk mengupas dan mempertanyakan apa yang ingin disampaikan. Marilah kita mulai dari sekarang, kita mulai dari cabang lomba pidato. Kepada Bapak Ibu official, jika masih ada ganjalan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Untuk tim teknis pidato tim teknis koordinator pidato, monggo dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu official. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu dipersilakan. Sepertinya belum ada yang bertanya. Apakah sudah jelas, Bapak Ibu? Atau peserta, monggo dipersilakan untuk mbak-mbak. Tadi saya lihat ada mbak-mbak itu. Yoga. Cek. Ya, oke, silakan. Bapak Muhammad MTS Jarunaja, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sini kami ingin mempertanyakan mengenai mungkin lebih ke untuk khususnya Hadra. Seperti ini Bu, mengenai tadi poin yang disampaikan bahwasanya peserta itu tercatat siswa aktif di madrasah. Oke. Berarti jikalau seperti itu, maka nanti kita kan tentunya datang ke sana sebelum acara dimulai, kita kan verifikasi. Nah, itu apakah membawa surat keterangan aktif madrasah atau tidak? Soalnya kan jika tidak ada surat aktif madrasah, bisa jadi misalkan saya mempunyai kawan di madrasah lain. Nanti kan otomatis kalau tidak ada surat keterangan aktif dari madrasah, kan bisa jadi saya bisa ngambil kawan saya dari madrasah lain. Mungkin seperti itu. Monggo ditanggapi. Ada lagi Bapak? Cukup itu saja. Ada lagi. Monggo. Untuk teks bahasa Arab, bahasa Inggris,
hadrah itu boleh enggak ditulis tangan? Oh, bahasa. Oh, maaf, bahasa Arab saja. Mungkin hanya itu. Enggak tanggapi. Oke. Terima kasih Bapak Haris. Monggo kepada teknis dan koordinator Hadra kami persilahkan. Untuk yang ditanyakan yang pertama tadi adalah surat keterangan aktif siswa dari Kepala Madrasah, nggih Bapak nggih? Apa? Oke, betul, betul. Ya. Baik, menjawab untuk pertanyaan pertama masalah surat aktif niki nggih. Memang surat aktif ini penting pertama untuk menandakan bahwa siswa ini benar-benar madrasah tersebut. Oleh karena itu dari pihak panitia penyelenggara tingkat MPS itu akan membawa surat aktif dan surat ketika hari H verifikasi. Nah, yang Kak, boleh izin bertanya? Nggih, monggo sebentar ya Bu. Dilanjutkan dulu silakan Bapak Yahya untuk melanjutkan. Oh, maaf, yang lain minta tolong mikrofonnya dimatikan ya, soalnya enggak jelas jawabannya barusan. Oke, siap. Tim tenis monggo dimatikan dulu untuk yang lain. baik, saya ulangi kembali. Untuk masalah surat aktif ini dari panitia mengharuskan untuk membawa bahwasanya siswa tersebut siswa aktif dari madrasah tersebut. Dan untuk surat aktif ini dibawa ketika hari H pada waktu verifikasi. Dan itu untuk penampilan tingkat SMP atau MTS itu insya Allah setelah tingkat SD. Mungkin dari surat itu ada pertanyaan kembali mungkin. Kira-kira berapa jam Pak dari tingkat SD itu Pak? Ini kalkulasi penampilan insya Allah kan per grup 12 menit. Dan yang tampil insya Allah 9 grup. Tinggal mengkalkulasikan saja. Berarti satu grup 12 menit. Kira-kira ya mungkin 1,5 jam atau 2 jam selesai. Kalau bisa nanti dibuatkan rondonya juga Pak. Oh ya, insya Allah untuk rondon kami serahkan ke panitia. Mungkin menyusul nggih. Oke. Tanya Pak, untuk alat ini hadroh ini disediakan panitia atau bawa sendiri? Untuk alat memang bawa sendiri nggih, ngapunten. Berarti kalau bawa sendiri seperti itu waktu 12 menit itu tidak fix berarti nggih, karena masih ngeset mic-nya itu kan? Insya Allah untuk ini kan kami sudah konfirmasi dari sound system bisa, maksudnya untuk alat bisa gonta-ganti bisa. Insya Allah sudah profesional untuk sound systemnya. Ya kalau boleh usul, mending bassnya saja itu dipatenkan Pak, karena bass itu mungkin kalau boleh usul ya. Kalau hadroh sama calti tam bass jedor itu kan memang bisa lah gonta-ganti kalau itu. Kalau bass yang duduk itu mungkin ya selain bawahnya berat dari bawah juga memakan waktu untuk memasang mic-nya gitu. Nggih, paham kalau. Ini karena saya lihat sound systemnya kemarin sudah saya cek itu
di sound systemnya itu ada namanya modul bass. Jadi masih basis yang boten eco niku dadi eco, Pak. Enggak, bukan masalah modul dan tidaknya, Pak. Tapi kan nanti masalah pemasangan mic-nya itu. Apakah ada panitia yang siap gonta-ganti di sana kan gitu, Pak? Oke, oke. Yang penting sampean siapkan alatnya, takut nanti kami atau dari pihak panitia tidak menyediakan. Lebih baik sampean membawa. Oke, kalau alat tetap kami bawa. Terus untuk lampu kuning, Pak, untuk lampu kuning yang kedua itu kan tadi tidak dijelaskan munculnya itu di menit berapa. Ini mohon informasi. Oh, oke. Untuk lampu kuning kedua ini biasanya persiapan berhenti itu di waktu 2 atau 1 menit. Berarti menit 11 nggih? Oke, menit 11. 1 menit sebelum selesai lagu. Nggih. Mungkin ada lagi tadi apa pertanyaannya? Apakah ada lagi yang ditanyakan terkait hadra? Oh, teks, alat teks. Bertanya. Mbak, bertanya. Sebentar, Bu, untuk yang pidato tadi, teks tertulis apakah diperbolehkan? Bagaimana kepada Ibu Panitia untuk pidato, teks tertulis diperbolehkan apa mboten? Bentar ya, untuk peserta yang lain mohon antri. Yang terkait surat aktif, barangkali dalam satu lembaga itu Bapak Ibu mengirimkan tidak hanya Hadramawon, ada cabang lomba lain, jadi bisa kolektif saja. Misalkan MTS Al-Amin misalkan. Mengirimkan semua dari cabang lomba itu. Boleh satu surat aktif mawon tapi terdiri dari beberapa nama peserta. Agar tidak banyak. Ini menyempurnakan mawon dari hadrat tadi. Kemudian saya akan menjawab terkait teks ditulis tangan, boleh apa tidak, sangat diperbolehkan. Akan tetapi dengan catatan tulisannya nggih bisa terbaca dengan jelas. Mungkin itu, Bu Moderator, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih pada Ibu Panitia. Untuk peserta lain dipersilakan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ini yang bertanya Bapak dulu apa Ibu? Ya, Bapak dulu. Yang sama. Ya. Ngapunten sebelumnya, Ibu. Kami dari MTS Darunaja. Kebetulan saya diamanati untuk di cabang catur. Yang saya tanyakan yaitu untuk papan catur yang saya ketahui itu kan harus standar sesuai dengan peraturan yang ada di Percasi. Bagi adik-adik kita yang tidak punya papan catur standar, bagaimana, apakah panitia bisa menyediakan? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rahman Hakim. Langsung kami persilahkan. Bu, izin bertanya. Oke. Majelis MTS Al-Amin. Oke, sebentar ya untuk Bapak Rahman kami pending dulu jawabannya. Saya persilakan dulu satu peserta untuk bertanya, nanti sekalian menjawab. Monggo. Monggo Ibu dari MTS Al-Amin. Bu, apakah bisa dibaca ulang poin-poin hadrohnya? Mending dikirimkan nanti Bu poin-poinnya, Bu. Bagikan di Juknis. Apakah Ibu sudah mendapatkan Juknisnya? Juknis ada di Juknis. Atau kalau tidak kami tampilkan secara share screen nggih, Ibu, untuk dibaca nggih. Sambil
menanyakan apa yang ingin Ibu tanyakan. Atau nanti hasilnya ini dibagikan saja Bu nanti terakhir, atau bisa dibagikan sekarang di grup gitu di WA. Ya, nanti untuk hasil Q&A akan dibagikan setelah sesi technical meeting selesai ya Bapak. Kita rangkum menjadi Ya, satu. untuk Akan juknisnya itu kan itu bisa di-share sekarang di grup. sesi. Oke, Ya. nanti di-share Ibu di grup biar dibaca juga, nanti tinggal menyesuaikan apa yang mau ditanyakan kan gitu Bu. Oke, siap. Kami share hari ini di grup untuk Hadra, teknis Hadra. Apakah ada pertanyaan lagi, Ibu? Ya, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali atlet dari Rizky Anatan Karola dari MTS Negeri 3 Banyuwangi. Ini masalah perlombaan catur. Biasanya kalau perlombaan catur itu kan cara menentukan waktu itu pakai jam. Kalau tidak pakai jam, kan setiap anak cara berpikirnya beda-beda. Gimana panitia untuk menilai waktunya benar itu 15 menit apa enggak? Karena waktunya ya pakai jam itu untuk menentukan biasanya. Ada lagi? Untuk waktu catur ini kalau boleh usul pakai HP saja Bu, di aplikasi HP itu namanya Chess Clock gitu. Mungkin bisa difasilitasi oleh panitia kalau memang tidak ada waktunya, jam yang analog. Oke. Apakah sudah selesai pertanyaannya biar bisa dijawab oleh Ibu Koordinator Catur? Sudah, sampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Ananta. Monggo kepada Ibu Lia untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari MTS Darunaja. Apakah papan catur jika tidak standar bisa disesuaikan atau disediakan oleh panitia? Dan yang kedua untuk waktu catur, apakah bisa menggunakan jam saja atau tetap menggunakan peraturan yang sudah disepakati dengan Percasi? Monggo Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan yang pertama, untuk masalah papan catur itu memang harus menggunakan yang standar. Kalau memang nggak punya, dari panitia itu menyediakan 2 papan catur yang sudah standar. Tapi punyanya jenengan dibawa aja buat latihan sambil menunggu. Nggih, jadi bisa dipakai latihan. Terus kami juga dari Percasi, kemarin tanya apa nggak punya papan. Dari Percasi ada 1, jadi panitia mempunyai 2, dari Percasinya 1. Terus masalah timer, kan banyak yang tidak punya. Kalau memang solusinya pakai HP, ya nanti mungkin bisa kalau pakai HP, bisa pakai punyanya yang main, mungkin bisa langsung disetting di situ. Tapi insya Allah kalau untuk masalah timer itu yang biasa ikut catur kebanyakan punya, nggih. Kalau punya dibawa aja. Jadi dari panitia Percasi kemarin saya sudah ngomong-ngomong gini, mengantisipasi barangkali banyak yang tidak punya, gimana solusinya. Nanti untuk timer dilakukan oleh Percasi, maksudnya itu misalkan anak itu sudah kemampuannya sebelum 15 menit selesai, wasit kan keliling. Jadi sudah disikapi seperti itu. Tapi alangkah baiknya jika punya dan membawa. Kalau memang nggak punya ya pakai HP, tapi kalau dari panitia kayaknya untuk menyediakan HP per anak meja 1 kayaknya nggak bisa. Jadi ya HP-nya mungkin dari yang peserta itu. Monggo disikapi. Iya, mohon maaf untuk waktu ini Bu ya. Kalau waktu itu, kalau ditentukan oleh jam, dengan adanya wasit 1, itu tidak akan maksimal, tidak akan mampu, tidak akan sesuai. Seharusnya 2. harus menggunakan
timer, harus menggunakan waktu. Kalau memang saya rasa saran yang tadi itu baik, artinya menggunakan HP. Di situ sudah ada aplikasi yang mendukung untuk kegiatan lomba, seperti itu. Oke, siap. Kalau HP misalkan pakai punyanya peserta sendiri apa bisa nggih? Ya, lebih baik kalau disediakan bisa panitia, Bu. disediakan oleh panitia, Bu. Karena yang saya ketahui setiap perlombaan catur itu semua dari kepanitiaan, seperti itu. Mohon maaf Oh, gitu. Bapak, ya mohon maaf. Kalau setiap perlombaan catur itu biasanya peserta yang menyediakan sendiri. Soalnya kalau di gitu biasanya. Iya, pesertanya yang menyediakan sendiri. Nanti ada yang kurang puas kan gitu nggih. Oke. Karena mungkin menyikapi ini Bu, kalau waktu dari misalkan bawa HP dari peserta mungkin kurang enak juga lah. Kalau disediakan panitia mungkin enak kalau HP-nya gitu. Itu insya Allah sudah pemain biasanya punya timer itu punya. Biasanya gini Bu, mohon maaf nggih. Biasanya yang memegang buah catur putih itu yang menyediakan. Gimana? Yang memegang buah catur putih itu yang menyediakan. Gimana Bu yang memegang? Yang memegang buah catur putih yang menyediakan, kan setiap babak anak itu gonta-ganti, nggak harus pegang putih selalu. Habis putih, pegang hitam, seperti itu. Iya, betul. Ya, Bu Lia. Jadi yang putih yang menyediakan. Oke. Kemarin itu kan sempat juga kan masalah ini timer itu kan banyak yang nggak punya biasanya gitu. Terus makanya saya musyawarah sama Percasi ini gimana solusinya gitu. Kalau dari Percasi kita ada 2 orang besok itu. Nanti mungkin bisa dikondisikan oleh Bapak Ibu official atau peserta barangkali sudah punya HP, bisa diatur aplikasi chess clock-nya. Mungkin untuk aturan memakai timernya mungkin yang katanya dari yang tim putih dulu, biasanya tim putih tadi ya. Iya. Seperti itu, mantan Bu. Bagaimana Bu Lia? Bisa seperti itu? Apakah kita menggunakan timer tapi yang menyediakan oleh official atau dari peserta tapi yang memilih papan putih itu? Iya. Setiap pemain yang memegang buah putih yang menyediakan semua fasilitas dari catur sampai jam. Oke. Ya karena nanti kan juga ada rolling ya Bu ya. Iya, setiap babak kan di rolling. Nantinya Bu di ruang itu sebelum dimulai juga ada TM kasih langsung. Iya. Oke, jadi mungkin nanti diantisipasi sebelum permainan dimulai itu sudah anak-anak sendiri mungkin yang biasa main kan sudah paham. Itu bisa langsung tanya jawab sama wasitnya langsung gitu. Iya. Tapi yang kan lebih baik diusahakan semuanya memakai waktu biar tidak ricuh. Iya. Biar enaknya nanti kita dari panitia musyawarah masalah timer ini. Iya. Matur masukannya. Tapi kalau nanti yang papan catur punyanya tidak standar ya dibawa aja dulu. Nanti di sini panitia menyediakan 2 dari Percasi 1. Kalau papan catur kan bisa digunakan walaupun itu belum standar kan masih bisa. Kalau waktu itu yang tapi alangkah anunya Bu, kalau memang catur ini sudah memang di event kan, kalau bisa pakai yang standar ya. Ya, yang diutamakan ya standar. Soalnya nanti akan mempengaruhi ke permainan anak dan lain-lain itu kalau memang sudah papanya standar itu pasti permainannya pun akan lebih power gitu. Iya. Ya Ibu, terima kasih ngapunten. Terima kasih
Ibu dari MTSN 3, Ibu Friski dan Bapak-Bapak yang sudah memberikan masukannya. Nanti akan kami share ulang bagaimana keputusannya. Setidaknya untuk hari ini ada solusi nggih, untuk timer dan papan caturnya. Dan nanti untuk diketahui sebelum acara dimulai nanti akan ada sedikit motivasi dan pemaparan dari Percasi untuk semua peserta. Barangkali bisa anak didik Bapak Ibu untuk bisa melaju ke tingkat-tingkat selanjutnya begitu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin untuk tenis meja, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris? Kulo, ajeng tanglet. Oh, nggih. Ini dari mana nggih, Bapak? Dari Al-Anwari. Oh, Al-Anwari. Nggih, monggo silakan Bapak. Akan bertanya tentang lomba hadrah. Habsi. Oh, nggih. Oh, sebatas pemberitahuan kepada seluruh Bapak Ibu official dan peserta, di obrolan kita telah membagikan juknis, PPT, serta apa ini guys, sebentar. Itu bisa di-download pedoman, bisa di-download untuk melihat juknis dan rangkaian acara yang akan dilakukan. Monggo kepada Bapak dari Al-Anwari, silakan. Itu kalau misal telat nggak naik ke panggung dalam panggilan 3 kali, itu akan didis apa dikurangi nilai apa ditaruh belakang nomornya? Ini untuk hadran apa untuk semua? Hadra. Untuk lomba? hadra saja. Hadra, nggih. Ada lagi pertanyaannya? Ampun. Sudah, itu aja. Oh, ampun, nggih. Kepada Bapak Yahya, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim, menjawab pertanyaan jenengan nggih. Mungkin untuk pemanggilan itu sudah lumrah, yang mana dipanggil selama 3 kali pasti ada pengurangan nilai, dan kami tidak tidak mendis pokoknya, tapi dimainkan di akhir peserta. Jadi aja Mas ya, kita cuma pengurangan nilai dan juga tetap main, melainkan di akhir penampilannya. Berapa pengurangan poinnya? Untuk pengurangan poin biasanya 10. Biasanya lomba-lomba 10 ya. Kalau suluk wajib apa tidak? Tidak. Yang penting mencakup 2 lagu tersebut dan 1 jingle. Siap. Jingle wajib. Nggih, jingle. Kalau single nggih kula nggih single. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Apakah sudah cukup, Bapak? Sudah cukup. Ayo pengambilan nomor urut yuk. Nomor urut sudah, nomor urut. Obrol nomor urut. Hadra. Berarti untuk sesi tanya jawab hari ini sudah selesai, nggih? Tidak langsung. Oke, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab hari ini telah selesai. Maka kami lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pengundian nomor urut dan nomor tampil. Monggo kepada Ibu Panitia, dipersilahkan. Monggo diamati layarnya, Bapak Ibu dicermati nomor berapakah nanti kan dari madrasah Bapak Ibu akan tampil. Hadra.
Hadra. Sabar ya untuk Hadra. Sepertinya sudah sangat semangat untuk mengikuti lomba ya. Sudah siap semuanya ini ya. Alhamdulillah. Nggih, Josjis, alhamdulillah juga untuk piagam kami langsung ditandatangani oleh Bapak Kepala Kemenak Banyuwangi. Semoga bisa memberikan motivasi dan semangat untuk para peserta. Siap. Monggo dicermati. Sudah tampak nggih Bapak Ibu? Karena tadi memang banyak permintaan untuk Hadra yang diundi pertama, nggih kami kabulkan. Ini mungkin yang banyak ikut TM hari ini, tim Hadrahnya dan semangat sekali, jadi kami apresiasi. Kami undi pertama. Kita putar. Untuk yang pertama adalah tim dari Al-Amin. Kemudian urutan kedua. MTS Asadia. Urutan ketiga. Dari Spenduka Solawat. Kemudian Ahlul Mustafa. Asadia tadi sudah ya, Bu? Mending yang sudah langsung dihapus itu, Bu. Kan tidak muncul lagi nanti. Oh iya, mohon maaf tadi lupa menghapus. Dia sudah. Kemudian PP Al-Aulad Mambaul Ulum. Kemudian Spen Sabah. Mohon maaf ya Bapak Ibu tadi belum sempat terhapus. Mungkin bisa diulang, Bu. Ini Bu. Untuk Spenduka sudah, jadi langsung di skip saja, boleh dihapus, lanjut mawon. Dan Al-Amin Expo 2, yang tadi Al-Amin saja. Selanjutnya Hadrah Al-Kausar. Kemudian Hubul Mustafa, MTS Darda. Kemudian Ahlul Mustafa.
Selanjutnya Rijalul Qod. Karena Al-Amin dan PP Al-Aulat ini sudah, jadi yang terakhir adalah Ahmad Zulfi. Niki tadi sudah. Jadi yang terakhir Ahmad Zulfi. Untuk undian selanjutnya, kita menuju ke pidato bahasa Arab. Yang ketiga, Said Azhar. Iza Zahrian. Selanjutnya Amal Azaria. Selanjutnya Bintang Bisa. Selanjutnya ya, Bu Laila tidak ada suaranya. Selanjutnya Nailatul Makfiroh. Ainil Hafna Azahra. Selanjutnya Nazila Putri. Lalu Alina Syifa Maulidina, urutan ke-14. Ke-15 Anggun Dwi.
Ke-16 Najmatul Ulia. Ke-17 Nikmatul Masruroh. Ke-18 Nabila Nur Hakimah. Najmatul tadi udah, Bu. Berarti terakhir Lukman. Oh, Najmatul sudah. Iya, terakhir berarti Rahman. Oke. This next berarti. Ini sudah ya. Dan yang terakhir adalah siapa itu? Muhammad Lukman Rahmatullah. Jadi itu untuk pidato bahasa Arab. Dilanjutkan dengan peserta pidato bahasa Inggris. David Teguh Ramadhani, nomor 1. Suaranya apa? Mbak Adia. Yang kedua Kanza Alia. Ketiga Najwa Aulia. Keempat Agda Yuniar Puspita. Kelima Arin Wahyu. Keenam Afika Nur Hidayati. Ketujuh Tuan Ivan Cavalera. Kedelapan Salwa Indana Alwadiah. Kesembilan Ahmad Salman Faris. Sepuluh Aldora Arsel. Sebelas Khaira Oktaviani Kurniawan. Caira.
12 Ahmad Atir Bilbiri. Tiga belas Mentari Dealova Aryan Firmansyah. 14 Tias Ulandari. 15 Ifla Ardania Ziva Hani. 16 Kaila Mutia Salsabila. 17 Torikus Syarifah, dan yang terakhir ke-18 yakni Zahra Najwa Mustika Saraha. Tenis sama catur enggak? Untuk tenis dan catur tidak ada undian, nanti akan dijelaskan langsung oleh tim koordinatornya, Ibu. Jadi langsung nanti masuk ke ruangan, biasanya anak-anak sudah langsung bisa bermain dan nanti akan di rolling begitu. Oke. Untuk Bu Laila silakan menjawab pertanyaan terkait catur dan tenis. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Tidak ikut TM, nomornya ditaruh di awal. Nah, nanti karena kita undi secara online, jadi nanti akan kita bagikan beserta estimasi tampilnya, ya Bapak Ibu. Nah, ini dari Spensaba, maksudnya apakah boleh di rolling? Nah, kalau misalkan penting, khawatirkan, kan sudah tahu semua untuk yang urutan tampilnya. Jadi akan kita kasih estimasi, jadi jenengan bisa hadir sebelum waktu yang sudah kami estimasikan itu. Dan untuk nomor urut undian setelah ini akan di-share di grup beserta estimasinya. Dan oh niki mohon untuk pidato ada kategori putra putri. Tidak, kami untuk pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris itu tidak kita pisah putra putri, namun kita ambil juaranya semuanya juara 1 sampai harapan 2. Jadi tidak ada pemisah putra putrinya. Untuk di kolom komentar sudah terjawab semua. Dan saya informasikan lagi ya Bapak Ibu, untuk peserta yang sudah masuk, yang update hari ini itu untuk tenis meja putri dan catur putri masih memiliki peluang yang besar dengan untuk menang. Jadi barangkali dari madrasah atau sekolahnya Bapak Ibu mau mengirimkan peserta atau menambahkan peserta, sangat memiliki peluang yang besar untuk menang karena pesertanya masih
belum terlalu banyak materi. Dan kami batasi sampai tanggal 24 Januari 2026 atau hari Sabtu H-1 pelaksanaan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Laila. Jadi Bapak Ibu, untuk semua pertanyaan yang telah diberikan akan kami jawab dan akan kami rangkum menjadi satu dan ditampilkan nanti di grup peserta, termasuk daftar dari peserta catur. Jadi mungkin biar bisa dilihat, nggih, serta juga undian dan nomor yang tampil. Jadi jangan lupa untuk official pada hari Minggu tanggal 25 Januari untuk datang lebih awal dan mengambil nomor undian serta validasi atau memverifikasi data dari peserta didiknya masing-masing gitu. Oke, untuk tanggal 25 Januari itu jenengan bisa membawa langsung surat keterangan aktif, dibuatnya per kolektif saja per sekolah. Jadi ketika nanti jenengan mengirimkan seumpamanya 5 peserta, dibuat kolektif 5 saja. Jadi cukup 5 saja dan disertakan mengikuti lomba apa di sebelahnya, bertanda tangan kepala sekolah. Begitu. Sampai sini apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan? Apakah sudah cukup? Oh, berarti kalau sudah tidak ada jawaban, mungkin sudah cukup, nggih? Nah, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara technical meeting pada pagi hari ini telah selesai. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran yang jelas agar Bapak Ibu official bisa berkompetisi secara maksimal. Sebelum saya tutup, mohon Bapak Ibu official untuk menyalakan kameranya sebentar. Kita akan melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Monggo dipersiapkan panitia beserta Bapak Ibu official untuk sesi dokumentasi. Setelah sesi dokumentasi akan diakhiri dengan sesi doa bersama. Monggo Bapak Ibu official untuk menyalakan kameranya sebentar. Untuk sesi dokumentasi. Sudah? Hitungan ketiga, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Ibu panitia sudah? Ada yang belum? Slide berikutnya. Mohon masih tetap bertahan ya Bapak Ibu di kameranya masing-masing. Oke. Sudah selesai? Terima kasih untuk doa. Monggo dipersilahkan kepada Ustadz Yahya. Layar kami persilahkan. Terima kasih. Baik, sebelum
berdoa mudah-mudahan dalam acara ini kita diberi kesehatan dan kelancaran, dan mudah-mudahan di tanggal 25 besok ini acara tersebut diberi keberkahan dan juga kelancaran sampai acara selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan dal hisab. Allahumma hawwinna fi sakaratil maut wa dakhilna al-jannah wa najina minan nar salimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجيراننا ولخصوصنا طلبتنا ولطالبتنا ولأسلافنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة نبي محمد سر الفاتحة. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara hari ini telah selesai. Saya Nurul Komaria sebagai moderator dan mewakili seluruh panitia undur diri. Selamat mempersiapkan diri, junjung tinggi sportivitas. Sampai jumpa di hari perlombaan mendatang. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.